Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apapun keadaan kita saat ini, kiranya kita tetap setia dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini, Senin 1 Februari 2021, dengan tema Makhluk Gabut, terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 8 hingga 17. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Belakangan ini kita sering mendengar istilah gabut. Dalam sebuah media online, istilah gabut dijelaskan berasal dari dua kata, gaji, buta, dan didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja namun tidak melaksanakan tugasnya, tetapi tetap menerima gaji. Dalam bahasa gaul, istilah gabut berarti tidak melakukan aktivitas apapun. Tentu saja, istilah gabut ini maknanya tidak bisa dibilang baik. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menjadi makhluk gabut. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik, membuat taman di Eden, menyediakan buah-buahan yang baik untuk dimakan, lalu menempatkan manusia di dalamnya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan kata lain, Tuhan bukan hanya menyediakan dan memberikan berkat bagi manusia, tetapi Tuhan juga menghendaki manusia untuk mengelola berkat yang sudah Tuhan sediakan dan berikan kepadanya. Sebagai umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, kita telah menerima dan menikmati berkat dari Tuhan setiap hari. Bentuk berkat Tuhan itu bisa bermacam-macam, bisa berupa materi, keluarga, sahabat, atau juga kesehatan. Dan bahkan udara yang bisa kita hirup saat bernafas pun adalah berkat dari Tuhan. Tentu saja, berkat terbesar dari Tuhan adalah karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita untuk memelihara serta mengusahakan segala berkat itu. Tuhan menghendaki berkat itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan menghendaki berkat itu bisa berkembang dan memberi dampak yang baik bagi orang-orang atau lingkungan di sekitar kita. Sebagai umat yang sudah diberkati Tuhan, mari kita belajar melakukannya. Pertama, sadari dan ingat segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kedua, syukuri dan kembangkan berkat Tuhan itu. Ketiga, jadikan berkat itu sebagai modal atau sarana yang membuat orang lain bisa turut merasakan kebaikan Tuhan melalui berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita.
biarlah kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dengan menjadi generasi yang produktif bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin.